Jadi ada di area 0,57148 dan juga ada di area 0,5718. Ini adalah level-level target taking profit. Oke, mungkin saya akan coba untuk 0,1 terlebih dahulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita coba melihat langsung bergerak, jadi pergerakan market baru dilihat ya. Baru kita mau bilang gitu, kita akan melihat pergerakan market untuk pair yang berhubungan dengan CHF. Dan di sini kita lihat adalah pair AUD CAD ya, atau Australian Dollar versus Swiss Franc. Jadi kenapa kita hari ini melihat pergerakan harga pair yang berhubungan dengan Swiss franc? Karena bisa kita lihat di sini, ini adalah data CPI untuk pair CHF atau Swiss franc, dan kita lihat datanya yang previousnya adalah minus 0,2 dan forecastnya adalah minus 0,2 juga. Tapi ternyata hasilnya adalah 0,0, artinya ada peningkatan karena dari minus menjadi 0. Dan kita lihat untuk yang years-nya dari minus 0,3, forecast-nya 0,0 juga, dan hasilnya adalah 0,7. Jadi untuk retail sales ini ada peningkatan, CPI juga ada peningkatan. Dan untuk CPI years on years itu awalnya adalah 1.4 dan yang forecastnya adalah 1.5%, dan ternyata hasilnya adalah 1.7%, yang artinya terjadi penguatan untuk Swiss franc. Maka bisa kita lihat di sini dia langsung ke bawah. Tapi apakah kita akan melakukan pembelian untuk khusus untuk AUD CHF? Saya sudah menganalisa lebih awal gitu. Jadi untuk biasnya sendiri masih bias buy, dan jika pun dia ke bawah, maka yang akan saya lakukan adalah saya menunggu untuk buy di bawah. Ini sudah saya tandai, saya menunggu sampai dia masuk ke area 0,568. Oke, jadi saya masih menunggu sampai dia harganya menyentuh 0,968 baru saya open buy. Jadi saya tidak trading news ya. Jadi perlu saya tekankan, diri saya tidak trading news. Saya tidak menunggu beberapa saat sebelum data ini rilis dan saya sell. Tapi saya menunggu sampai harga ini turun ke bawah dan melakukan pembelian, karena saya sudah melakukan analisa dan secara teknikal saya akan melakukan beli. Tapi di sini ada data ekonomi dan saya menggunakan data ekonomi ini hanya sebagai katalis penggerak harga. Apakah data ini akan membawa harganya turun hingga ke bawah ke area buy saya atau tidak. Dan kita lihat tadi di awal sekali tadi langsung terjun untuk AUD CHF. Mungkin teman-teman yang lebih ingin di USD CHF bisa juga menggunakan USD CHF, tapi yang topik hari ini adalah pair CHF, baik itu AUD CHF maupun USD CHF atau mungkin Japanese Yen CHF. Karena data yang rilis ini adalah data dari CHF, dan saya masih menunggu sampai dia, istilahnya adalah ini saya sudah gambar di sini, ini adalah order block. Tapi saya tidak order di area order block ini, saya menunggu sampai order block ini ditembus malah. Ya, jadi saya tunggu sampai order blocknya ditembus dan saya open di bawah order block ini. Jadi jika area open buy saya tidak tercapai, maka tidak ada trading untuk saya, tidak masalah gitu. Tapi jika pun dia tembus, setidaknya saya tidak loss. Jadi jika news ini membuat si harga ini menembus
order block dan juga support, maka saya jika dia tembus support pun dan terkena SL saya kecil gitu dibanding saya open di area order block ini. Jadi ini masih menunggu apakah dia akan ada konfirmasi untuk ke atas. Jadi mungkin jika ada konfirmasi yang bagus atau konfirmasi yang kuat, saya bisa open buy eksekusi market. Tapi yang kita lihat adalah ya data masih terus turun. Oke, ada pertanyaan dari official Lotox. Broker apa ini bang? Oke, untuk yang di TradingView saya menggunakan FXCM ya. Jadi ini adalah data dari FXCM. Kita lihat di sini bisa terbaca FXCM. Oke, jadi harga masih terus turun. Harga masih bergerak turun ya. Jadi tapi kita tunggu apakah ada tanda-tanda rejection dari area order block ini. Jika ada, kita coba entry buy mungkin. Dan kita lihat apakah harganya akan menembus order block ini, dan kita tunggu untuk beli di bawah. Jadi jika ditanya gitu kenapa saya melakukan beli gitu, padahal datanya itu bagus untuk Swiss, simple. Jadi saya tidak terlalu menggunakan analisa yang rumit-rumit, saya hanya melihat outlooknya saja. Jadi karena ini masih jadi karena untuk daily saya sudah hitung, daily itu saya sudah lihat gitu. Untuk daily itu untuk hari ini harusnya masih bisa naik untuk Australian dollar versus CHF. Oke, kita masih menunggu. Jadi kenapa jadi buat yang teman-teman yang baru datang gitu, kenapa kita melihat pair Australian dollar CHF? Kita lihat di sini tadi baru saja ada rilis data CPI untuk CHF atau Swiss. Dan kenapa Australian dollar bukannya USD gitu? Karena sekarang masih jamnya bisa dibilang Asia ya. Asia masih ada hampir London sih. Jadi sekarang jamnya Eropa, tapi setidaknya ini lebih dekat ke Australia waktunya Sydney daripada US. Makanya saya lebih ke arah untuk Australian dollar versus Swiss franc atau AUD CHF. Oke, jadi data CPI kenapa gitu? Data CPI itu kan istilahnya adalah tingkat inflasi. Tapi kenapa data tingkat inflasinya itu membesar tapi malah bagus untuk currency tersebut? Jadi yang menentukan itu bukan dari CPI-nya, tapi kira-kira kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh bank sentral negara tersebut. Maka dari itu, begitu tingkat inflasi dinyatakan lebih tinggi, maka para investor sudah menebak pasti sentral bank akan menaikkan suku bunga. Maka dari itu, begitu data CPI atau inflasi dinyatakan meningkat, maka pada saat seperti itu biasanya currency dari negara tersebut juga naik. Bukan karena data CPI-nya, tapi karena kebijakan apa yang akan dilakukan oleh bank sentral tersebut. Dan tadi baru saja sudah rilis data CPI untuk Swiss. Datanya itu di atas bulan kemarin dan juga di atas forecast, yang mengakibatkan harganya seperti ini. Ini M15 saya
ingin lebih cepat lihatnya, ini ada di M1 untuk lebih cepat naik turunnya, tapi ini sudah berlangsung hampir 15 menit. Artinya sudah hampir mulai stabil. Apakah akan ada rejection dari zona demand ini? Dan balik saya lagi ya, saya masih menunggu di bawah untuk buy-nya. Saya tidak buy di order block kecuali ada konfirmasi. Tapi kenapa pending ordernya ada di bawah gitu? Saya mengharapkan ada liquidity terlebih dahulu. Jadi pada saat ini ditembus, maka biasanya seller masuk mendorong ke bawah. Tapi ya balik lagi, kita tidak tahu market akan bergerak kemana, dan meskipun dia terus ke bawah dan terkena stop loss, maka saya hanya terkena stop loss yang relatif kecil dibanding saya harus open di area order block ini. Oke, buat teman-teman yang mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan seputar trading dan seputar forex ya mungkin. Dan mungkin ada komen-komen yang bilang kita ini broker, kita bukan broker. Jadi kita ini lembaga pelatihan untuk trading dan investasi. Jadi kita bukan broker. Oke, apakah saya ambil resiko untuk buy di sini? Tapi ini M1. Kita balik ke M15 saja. Oke, sepertinya bensinnya sudah mulai habis. Oke, ganti candle dan dia hijau. Tapi jangan terburu-buru gitu. Jangan terlalu nafsu. Karena kita dilihat di sini. Oke, saya menggunakan indikator imbalance finder ya. Jadi saya ingin di sini kita lihat ada bayangan merah di sini yang artinya candle ini adalah candle imbalance. Dan setiap kali ada gap dari imbalance, biasanya harga akan kembali untuk menutup gap ini. Jika melakukan pembelian, maka target take profit pertama ada di area ini, yaitu gap tertutupnya gap dari candle imbalance ini, yaitu ada di level 0,57043. Tapi kita masih menunggu apakah dia masih bisa turun ke bawah lagi atau tidak. Oke, jadi jika dan ini tadi dibilang kenapa saya bilang target taking profit pertama, karena di atas juga masih ada imbalance lain yang merupakan target taking profit juga. Jadi ada di area 0,57148 dan juga ada di area 0,5718. Ini adalah level-level target taking profit. Tapi dia sudah mulai naik. Oke, mungkin saya akan coba untuk 0,1 terlebih dahulu ya. Jadi ini seperti ini. Ini sudah ada pending order di sini, tapi saya akan coba. Oke. Ini manual entry, kita lihat saja apakah dia naik atau tidak. Jadi mungkin saya akan long position di sini. Saya mungkin tidak jauh ya, hanya ambil taking profit pertama saja. Dan kita lihat dari ternyata dia masih bisa turun.
Oke, jadi jika pun ini terkena stop loss tidak masalah gitu. Tapi risk reward ratio-nya masih terlalu rendah. Oke, 1/4. Kita lihat apakah dia terkena stop loss dan membuka pending order saya atau dia langsung ke atas. Tapi dia tertahan sepertinya ya, masih tidak bisa keluar dari zona demand itu sendiri. Dan jika itu terjadi maka kemungkinan masih bisa turun. Meskipun saya sudah buy manual tadi, tidak menunggu untuk buy di area bawah ini. Mungkin kita akan ke time frame yang lebih kecil di sini, time frame M5. Oke, untuk time frame M5 sudah ada konfirmasi ya untuk dia naik. Kenapa saya bilang ada konfirmasi di time frame M5? Jadi konfirmasi yang saya lakukan adalah kita lihat di sini untuk reversal. Jadi kita lihat candle merah terakhir di sini adalah ini. Kenapa ini ngalamin sih? Oke, yang saya maksud konfirmasi adalah candle merah terakhir yang ini. Mungkin ini saya geser terlebih dahulu biar nggak ngalangin. Jadi candle merah yang ini. Jadi ini titik tertingginya atau shadow tertingginya ada di poin 0,56952. Ini di break oleh candle hijau. Dan bodinya ini closing di atas shadow tertinggi dari candle merah ini. Ini adalah konfirmasi untuk saya melakukan entry buy di sini. Jadi tadi di sini. Oke, jadi entry buy saya ada di sebentar, kalau yang MT5 tadi 0,56960. Pas ya 0,56959 ini 960, cuma beda 0,0001. Jadi buat teman-teman mungkin masih bingung gitu sebenarnya strategi apa sih ini. Jadi sebenarnya ini mengacu pada data ekonomi. Jadi saya lihat hari ini di sini ada data rilis untuk PRCHF atau Swiss franc di sini. Dan saya tidak memprediksi atau tidak mengikuti apakah ini akan bagus atau jelek, tapi yang saya manfaatkan adalah data ini sebagai katalis penggerak harga seperti ini. Jadi saya sudah punya order block di sini. Jadi yang saya lakukan adalah menunggu data itu rilis dan membuat harga ini masuk ke dalam order block untuk melakukan aksi pembelian. Kenapa pembelian? Karena saya sudah ada analisa lain untuk melakukan pembelian per AUD pada hari ini. Jadi mungkin jadi ini adalah market watch saya hari ini. Jadi saya tidak melakukan penjualan untuk AUD pada hari ini. Jadi untuk Euro USD, GBP USD, Euro USD saya tidak melakukan pembelian untuk hari ini. Saya tidak boleh melakukan pembelian istilahnya. Jadi ini adalah market watch saya hari ini. Jadi karena bertepatan dengan AUD CHF bias saya adalah buy, maka dari itu saya hanya mencari opportunity untuk melakukan pembelian. Dan hari ini bertepatan dengan data rilis, jadi saya menunggu sampai dia ada di bawah
Saya menunggu supaya data rilis ini membuat harga ini masuk ke area buy saya, tapi ternyata seperti tadi yang dilihat, harganya tidak mampu menembus order block dan membuka pending order saya. Jadi saya open secara manual karena di sini sudah ada konfirmasi dari timeframe M5. Jadi saya open manual di sini. Dan untuk taking profit saya mungkin kita bisa pecah ya jika ini. Jadi kita tarik Fibonacci di sini. Oke. Dan di sini sudah ada level-level yang saya sudah biasanya. Jadi biasanya saya pada saat dia menyentuh 0,5 maka saya menggunakan trailing stop. Jadi SL saya pindah ke tempat di mana saya open posisi. Jadi SL-nya di sini. Jadi meskipun dia ke bawah kembali, saya tidak akan mengalami kerugian apapun. Dan 0,8 adalah taking profit pertama saya. Ini taking profit pertama, dan tentu saja taking profit keduanya itu menggunakan order block untuk area sell ya. Jadi order block atau supply zone. Jadi taking profit kedua adalah supply zone di area atas. Dan tadi kita ke M15, saya menggunakan supply zone M15 untuk menentukan di mana saja saya bisa taking profit. Oke, untuk M15 masih 1 menit 56 detik ya sampai dia closing. Apa dia closing di atas zona supply ini atau tidak? Kita lihat di sini, ini adalah order block. Tapi karena tadi bias saya adalah bias buy, jadi saya tidak akan melakukan aksi penjualan di area ini. Tapi ini adalah area untuk saya melakukan taking profit. Oke, ini adalah area untuk saya melakukan taking profit di sini. Jadi taking profit pertama ada di Fibonacci 0,8 dan taking profit kedua ada di area order block yang atas, atau di sini juga masih ada order block yang lain. Kita beri tanda. Mungkin kita bisa pecah menjadi tiga tempat gitu. Jadi di sini adalah TP paling atas atau TP3 ya. Ada di 0,5718. Take profit 2 ada di 0,57144 dan taking profit 1 ada di 0,5707. Oke, mungkin saya akan beri Oke, jadi kita sudah ada di sini TP1, TP2 dan TP3. Fibonacci-nya saya hapus jadi saya lupa di mana saya harus menempatkan trailing stop saya tadi. Tapi tidak masalah, ini masih di sini SL-nya. Oke, untuk mungkin kita bisa melihat korelasi antara pair CHF yang lain di USD. USD CHF sudah mulai naik. Dia sudah mulai naik. Kita lihat ini adalah pair USD CHF ya. Jadi dia sudah mulai naik. Ini M5 juga. Tapi untuk AUD CHF dia masih turun. Kita masih menunggu apakah di atas kembali atau menyentuh SL.
Dan meskipun dia menyentuh SL, kita masih punya pending order di bawah. Ternyata pair AUD-nya yang memang melemah. Kita lihat di AUD Japanese Yen juga dia mulai sedang ada penurunan. Di AUD New Zealand juga sama. Jadi itu sebabnya kenapa USD CHF dia mulai naik, tapi di AUD CHF dia malah turun karena Australia-nya yang sedang melemah. Kita mungkin akan sambil menunggu harga naik atau turun, kita mungkin bisa ngobrol yang lain itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelatihan Profit Internasional, bisa menghubungi atau bisa lihat website resmi kita di www.pelatihanprofitinternasional.com, atau mungkin mengunjungi channel official kami. Di sana kami juga berbagi beberapa strategi dan juga tips-tips seputar trading dan investasi, dan juga kita sering melakukan podcast dengan trader-trader senior. Jadi jika teman-teman yang ingin tahu atau ingin menambah wawasan untuk lebih tahu atau ingin tahu pengalaman trader profesional, bisa langsung ke channel resmi kita. Di sana sudah ada beberapa trader yang berpengalaman atau senior lah istilahnya, untuk berbagi pengalaman mereka dalam trading. Oke, dan sepertinya ini akan menjadi hari yang menyebalkan jika harganya langsung naik tanpa membuka pending order kita. Dan jika suara saya kurang terdengar gitu, tolong diberitahu juga gitu di komentar apakah suara saya terlalu kecil, karena mungkin terlalu jauh dengan mic-nya jadi tidak terdengar. Namun jika terlalu besar juga komen saja. Jadi intinya adalah semua masukan kita tampung. Dan mungkin ada yang ingin berbagi buat teman-teman, berbagi tentang pengalaman trading atau strategi trading yang sedang digunakan, yang masih profitable atau mungkin sudah mulai butuh penyesuaian dengan kondisi market pada saat ini. Oke, dan sepertinya ini akan lama. Di sini saja kita tunggu. Dan ini sudah masuk ke zona London ya. Jadi London sudah open. Dan kita lihat harga. Oke, di layar saya yang lain saya sudah melihat pergerakan harga yang lain sudah mulai bergerak, tapi memang Australia dolarnya yang turun ini.
A few moments later. Oke, pergantian candle. Oke, akhirnya kita lihat apakah dia naik atau turun. Tetap sama, kita masih menunggu apakah naik atau turun. Karena yang namanya market kalau nggak naik ya turun. Cuma apakah pending order kita akan terbuka atau tidak. Dan setelah terbuka apakah akan take profit atau SL. Jadi tetap saja intinya adalah kita menunggu. Dan di sini sudah ada candle merah yang baru ya. Ini mungkin kita bisa hilangkan saja karena sudah terkena SL. Di sini ada titik tertinggi dari candle merah yang terakhir, dan ini bisa digunakan sebagai konfirmasi untuk apakah dia akan mulai naik atau tidak. Jadi intinya adalah candle hijau, jika candle hijau ini ke atas ya, jika candle hijau ini ke atas, apakah dia bisa closing di atas level ini atau tidak, yaitu level 0,56995. Jika dia closing, maka untuk time frame M15 itu adalah konfirmasi jika harganya akan kembali naik ke atas. Mungkin bisa sambil ngopi atau mungkin mengerjakan yang lain. Yang pasti adalah kita menunggu sampai ada konfirmasi untuk dia naik. Kenapa kita menunggu naik gitu, bukannya kita sell saja. Tadi di awal sudah saya sampaikan gitu. Jadi dia trading saya untuk pair AUD adalah buy. Maka dari itu semua pair AUD gitu, AUD CHF, AUD Japanese Yen, AUD New Zealand, semuanya saya buy hari ini, untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini biasanya adalah buy, saya hanya membuka open posisi buy tanpa sell. Maka dari itu tadi ada news juga untuk pair Swiss franc dan membuat AUD CHF itu turun hingga masuk ke dalam zona demand. Tadi saya cek di time yang lebih kecil dan sudah ada konfirmasi untuk naik, tapi ternyata naik cuma sedikit, habis itu turun lagi dan menyentuh SL. Maka dari itu kita masih menunggu sampai pending order kita terbuka atau tidak. Oke, dan karena mungkin terbatas durasi juga 15.22 pada saat ini, dan data ekonomi yang mau kita bahas juga sudah terjadi seperti ini. Untuk CHF sudah rilis datanya, dan data selanjutnya ini euro. Jadi untuk Kanada AUD, Australian dollar tidak ada lagi untuk hari ini newsnya, dan CHF juga sudah rilis. Jadi yang bisa ditunggu adalah apakah, tapi seharusnya sih ya, biasanya bukan seharusnya gitu, tapi biasanya yang sudah adalah pada saat harga turun sangat impulsif seperti ini akan ada koreksi ke atas untuk sementara waktu, meskipun harganya akan kembali turun. Tapi balik lagi, kita masih menunggu katalis yang lain.
Oke, jadi mungkin kita akan akhiri live kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia menyaksikan live kita kali ini, yang ikut menyaksikan tadi pergerakan di awal ya. Sangat impulsif sekali turunnya, bukan turun naiknya, turunnya. Jadi sangat impulsif sekali turunnya, sehingga ya selamat buat yang sebelum news sudah open sell duluan, selamat karena harganya memang turun. Tapi buat teman-teman yang masih menunggu untuk opportunity buy, silahkan ditunggu karena kita akan akhiri live kita kali ini. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see it so clear.